Syamsir Saibi, seorang pensiunan berusia 79 tahun, datang siang itu ke Koperasi Simpan Pinjam di Bilangan, Jakarta Selatan. Di koperasi yang beranggotakan orang terkait Bank BNI itu, ia ingin mengetahui sudah seberapa besar dana simpanannya selama bekerja di bank pemerintah tersebut. Sekalian, ia ingin mengajukan pinjaman untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit. Ia menyadari dirinya gaptek alias gagap teknologi, tapi tak menampik bahwa seharusnya ia bisa melakukan pengecekan dananya dan membuka pinjaman tanpa harus datang ke kantor koperasi. Kalau per telepon saya bisa tinggal ngomongin, tapi takutnya ibu di sini sibuk gitu. Saya lebih upload datang gitu karena saya sanggup datang, lebih meyakinkan gitu daripada per telepon. Telepon kadang-kadang suka nggak nyambung, kan sibuk. Saya juga nggak di HP saya nggak mau online banking juga karena saya nggak gaptek lah, jadi nggak berani. Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Swadharma Warsul Anwar mengakui digitalisasi memang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Namun transaksi simpan pinjam koperasi belum bisa seperti perbankan yang lebih kompleks, sehingga punya layanan internet banking. Ditambah faktor anggota yang sepertiganya merupakan lansia masih membutuhkan waktu untuk terdigitalisasi sepenuhnya. Kami punya anggota lebih kurang 10.000 orang, ya kan? Itu kira-kira 30-35% itu pensiunan yang mungkin sudah uzur, sudah berumur, dan mereka sebetulnya datang ke koperasi itu bukan hanya sekedar melaksanakan aktivitas itu, tapi juga ada faktor silaturahmi juga, mungkin janji ketemu kawan-kawannya di sini, para pensiunan yang sudah 10 tahun, 15 tahun gitu kan ya. Nah, jadi kita bertahap nanti kita arahkan juga ke sana, supaya mereka nggak terlalu sering juga banyak datang ke kita gitu Mbak. Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Sabadi mengatakan modernisasi koperasi bisa dicapai jika sudah terdigitalisasi yang nantinya akan berdampak baik pada kesejahteraan anggotanya. Melalui digitalisasi koperasi, pertanggungjawaban bisnis menjadi transparan dan akuntabel, serta memudahkan anggotanya mengakses pelayanan koperasi. Namun, digitalisasi juga memerlukan kesiapan modal dan perubahan pola pikir dari para anggotanya. Memprioritaskan pada koperasi-koperasi yang memang belum banyak sentuhan teknologi kita digitalnya tadi, untuk kemudian kita juga kembangkan proses bisnisnya dengan menggunakan digital tadi. Inilah yang kemudian kami saat ini memiliki sebuah yang kita sebut sebagai ekosistem digital, yaitu IDS Co-op, ya, yaitu suatu ekosistem digital yang mempertemukan antar koperasi dengan kemudian koperasi dengan para mitranya, untuk mereka bisa sharing, bisa mengembangkan kerjasama usaha dan seterusnya, sehingga yang ini dipandu oleh sedikitnya 9 provider. Digitalisasi koperasi yang bergerak di bidang keuangan seperti koperasi simpan pinjam mungkin lebih kompleks. Namun untuk bidang usaha lain seperti koperasi para petani relatif lebih mudah. Seperti koperasi petani asal Magelang, Jawa Tengah yang baru 6 bulan mengembangkan sebuah website dan aplikasi untuk jual beli hasil tani. Melalui aplikasi koperasi Mitra Agro Abadi, baik anggota maupun pembeli bisa membeli langsung beras, cabai, dan sayur-sayuran dari hasil panen anggotanya. 3 kelompok tani atau 450 keluarga petani yang bernaung di bawah koperasi ini mengaku senang dengan hadirnya aplikasi karena telah meningkatkan penjualannya hingga 18% dibandingkan sebelum ada aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini kita banyak buyer yang lebih mudah ya. Jadi penjualan juga kita meningkat, pesanan juga meningkat ya. Jadi kurang lebih 17-18% kenaikan dari adanya aplikasi ini. Selama 6 bulan terakhir ini, karena selama ini kan kita masih tradisional ya, pesannya masih belum terdigitalisasi ya. Ini dengan digitalisasi ini jauh lebih efektif ya. Kita berasal dari Jakarta, dari Surabaya, Semarang, dan masih ada lokal-lokal juga banyak sih di sekitar Magelang, Wonosobo, Banjarnegara gitu. Artinya jadi meluas pasarnya ya? Ya, jauh lebih luas.
CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat Inkur Suroto mengatakan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Koperasi harus menjadi pahlawan ekonomi bagi masyarakat, sehingga memotong rantai nilai ekonomi yang dikuasai oleh mafia kartel di sektor produksi, pemasaran, hingga asuransi dan finansial. Namun, ketidakpahaman masyarakat akan sistem perkoperasian menyebabkan mereka terkecoh hingga tertipu oleh koperasi papan nama hingga investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi. Pemerintah tidak perlu cawe-cawe, tidak perlu masuk di dalam mengintervensi bagaimana sistem bisnis koperasi ini harus bekerja seperti apa dan sebagainya. Yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang terbaik, regulasi yang baik, yang merekognisi atau mengakui best practices, praktek-praktek terbaik yang terjadi di luar negeri dan juga di tanah air. Gitu. Itu kuncinya ada di situ, supaya koperasi kita itu bisa masuk di dalam era digital ekonomi dengan mulus dan juga memberi manfaat. Pada 2019, jumlah koperasi aktif sebanyak 123.000 unit dengan volume usaha sebesar 154 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Pada Desember 2020, jumlah koperasi bertambah menjadi 127.000 unit dengan kenaikan volume usaha 174 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Koperasi menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Namun pengembangan koperasi dihadapkan dengan kendala pengembalian pinjaman yang terganggu, omset menurun, penarikan simpanan, penundaan rapat anggota tahunan. Digitalisasi dinilai bisa menjawab tantangan ini. Desya Ritonang, Maria Oktober, CNN Indonesia.